Muhammad Nasir Matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf sembari kita mengulang beberapa pembelajaran di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 35 kaitan dengan pembahasan tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna. Wal maqalatul khamisata asyara, dan makalah yang ke-15 an jumhuril ulama annal fikrata ala khamsati aujahin, sesungguhnya pemikiran itu ditujukan di atas 5 sasaran. Jadi hendaknya kita tafakkur pada 5 masalah. Qala Ali karamallahu wajhah, berkatalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la ibadata katafakkuri, tidak ada ibadah yang lebih istimewa. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah sebahagian ahli ma'rifah, al-fikratu syirajul qalbi, tafakkur itu merupakan lampu hati. Berfikir, merenung, itu merupakan lampunya hati. Fa idza dhahabat fala idha'atalah, maka apabila hilang ianya lampu, niscaya maka tidak ada cahaya baginya hati. Orang yang tidak bertafakkur, maka hatinya akan gelap. Wafil khabari, di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada beribadah sunnah selama 60 tahun. Qala Syekhul Hafni, berkatalah Syekh Hafni, artinya hadis itu menjelaskan tafakkaru fi masnu'atillah wa fi sakratil mauti wa azabil qabri wa ahwalil qiyamati khairun min katsirin minal ibadati lamma yatarattabu ala dzalikal fikri minal khairi. Artinya bertafakkur, berpikir pada segala yang diciptakan Allah dan pada azab kubur dan ahwal kiamat. Tafakkur seperti itu lebih baik daripada memperbanyak ibadah sunnah. Andai kata lama yataratabu ala dzalikal fikri minal khairi, manakala teraturlah di atas demikian bertafakkur daripada berbuat kebajikan. Dengan berfikir terhadap ciptaan Allah, merenung
terhadap sakaratul maut, merenung terhadap azab kubur, ahwal kiamat, itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun apabila ada efek daripada tafakur. Apa efeknya? Dengan bertafakur yang demikian menjadi teraturlah dia dalam berbuat kebajikan. Andai kata dengan bertafakur tidak ada efeknya, maka tafakur yang demikian tidak ada. Wa qala Khalil Rashid, wa la yahsulu tafakkuru illa bimudawamati dzikril lisan. Menurut Syekh Khalil Rashid, tidak hasillah tafakkur melainkan dengan mengekalkan zikrul lisan, yaitu sebut lidah, ma'a huduril qalbi, beserta hadir hatinya, hatta yatamakkanu dzikru fi qalbi, sehingga tetaplah zikir di dalam hatinya. Menurut Syekh Khalil Rashid, tafakkur itu tidak ada faedah melainkan dengan zikrullah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah lewat lidah, hatinya merenungkan makna dan maksud. Sehingga apa yang terucapkan melalui lisannya hadir di dalam hatinya. Sehingga apa yang hadir di dalam hatinya itu tetap senantiasa. La ilaha illallah. Hadir makna di dalam hatinya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itulah yang tetap dalam hatinya. Itu tafakkur menurut Syekh Khalil Rashid. Wa husulu hadzal qadri mutawaqqifun ala ma'rifatih. Idh mata lam ya'rifu kaifa yatamakkanu dzikruhu biqalbihi wa lisanih. Dan hasillah ini kedudukan itu terhenti di atas ma'rifahnya Allah. Karena kapan-kapan tidak ma'rifah ia akan Allah, bagaimana tetaplah zikirnya di dalam hatinya dan lidahnya. Jadi berawal dengan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Itulah dengan mengenal sifat-sifatnya Allah. Ketika kita telah ma'rifah siapa Tuhan yang berhak disembah, siapa Tuhan yang berhak diakui sebagai Tuhan, lalu diucaplah melalui lidah dan dihadirkan di dalam hatinya, inilah Tuhan yang sebenarnya, tidak ada yang lain. Maka tafakkur yang sesungguhnya menurut Syekh Khalil Rashid, itulah tafakkur melalui kalimah la ilaha illallah. Hati menghadirkan maknanya, itulah tafakkur yang sesungguhnya. Maka berawal tafakkur menurut beliau itulah ma'rifah, dengan mengenal Allah yang sesungguhnya. Kemudian wal ma'rifatu, apa itu ma'rifah? Kama qala Ibrahim Ar-Raqi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Raqi, huwa isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhumin intaha. Menetapkan yang maha hak ala ma huwa alaih, artinya di atas sesuatu yang dianya itu di atas kekuasaannya. Hal keadaan dianya Allah itu berbeda daripada tiap-tiap segala yang dipahami. Putra ma'rifah. Ma'rifah adalah menetapkan bahwa segala kekuasaan Allah itu sepenuhnya, itu hak milik Allah. Dan apapun yang dilakukan oleh Allah itu semuanya benar. Itu ma'rifah. Ketika kita telah mengakui bahwa Allah lah Tuhan yang hak, semua yang ada itu adalah miliknya. Apa yang dilakukan itu adalah benar. Dan Allah itu berbeda. Baik zatnya, sifatnya, perbuatannya dengan apa yang kita pahami. Menyemantang tate'ah pakibat dan galam taturi Allah. Baik sifat,
perbuatan ataupun zat. Ketika kita tidak paham bagaimana Allah, berarti kita sudah paham Allah yang sebenarnya. Yang menteng terbayang-bayang dalam pikiran kita nyen kan Tuhan. Lagenyo kon. Lageje kon. Karena lagenyo makhluk. Maka karena lagenyo lageje nyen kan Allah. Karena itu makhluk. Hinau kon. Hide kon. Karena hinau dengan hide tempat. Yang namanya tempat itu makhluk. Setiap yang bertempat pasti itu adalah makhluk. Berarti bukan Allah. Maka semua yang tergambarkan dalam pikiran kita itu bukan Allah yang sebenarnya. Jadi ma'rifah mengakui semua kekuasaan itu hak milik Allah. Benar, tidak ada yang salah, dan tidak ada Allah itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pikiran manusia. Menyemantang iktamufhum nyan galamufhum. Watekan ha'ik litamufhum nyan kamufhum. Kemudian wa majaril fikri kathiratun. Dan bermula tempat berlakunya fikiran ataupun objek-objek untuk tafakur itu banyak. Inilah yang paling mulia. Bertafakur pada masalah ini adalah tafakur yang termulia. Yang pertama, fikratun fi ayatillah. Bertafakur pada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang pertama. Artinya takwiniyati. Ai fi ajaibi masnu'atillahil bahirah. Pada hal yang keajaiban. Pada keajaiban segala ciptaan Allah yang jelas. Yang kenan tatafakur oleh. Oh, tak pakai pikiran kita yang pertama pada tanda-tanda kebesaran Allah. Hana mesti jio tu. Bak diri kita pribadi. Utak nepegat oleh Allah yang begitu lembut, di dalam otak itu terdapat urat-urat yang begitu halus. Urat-urat tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Sikre urat putuh maka lain gadah manfaat. Hinan mantan tatafakur. Pada diri sendiri. Itu merupakan salah satu di antara kesekian banyak bukti kekuasaan Allah. Kebesaran Allah. Han mungkin. Zat yang telah mampu menciptakan sesuatu yang ajaib. Zat itu zat bodoh. Mustahil. Zat itu zat rendah. Mustahil. Zat itu zat hina. Mustahil. Pasti zat itu adalah zat maha daripada segala-galanya. Karena mampu menciptakan sesuatu keajaiban. Yang tidak akan pernah mampu diciptakan oleh apapun. Oleh siapapun. Wa atharu qudratihi al-batinati wa dhahirati mimma. Intasyara fi malkutis samawati wal ard. Dan bukti kudrahnya Allah. Baik yang batinah dan zahirah. Itulah bahagian daripada yang telah tersebar ia pada jagat 7 segala lapis langit dan 7 segala lapis bumi. Dan pula bahagian yang lain min ajaibil masnu'ati nafsika. Itulah keajaiban penciptaan Allah diri engkau. Tak di antara bukti kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan langit hana tiang negala. Mampu menciptakan bumi dan sebagainya. Jadi dah takalan bukti-bukti kebesaran Allah. Yang paling dekat itulah masnu'ati nafsika. Kejadian penciptaan engkau. Dari air yang hina, Allah jadikan kita menjadi makhluk mulia. Keadaan hina menjadi bangkai.
Seandainya kita orang yang taat di dunia, kelak di akhirat Allah pula akan memuliakan kita kembali. Padahal menyahanajud ke manusia. Sidom hae dengu. Ia mani sidom hae dengu. Kerala pikir saya. Hina dengu. Dari air yang hina, Allah jadikan kita menjadi makhluk mulia. Apabila dalam dunia ini kita persiapkan bekal untuk mencapai kemuliaan kelak, mulia kelak kita di akhirat. Apabila kita lalai dalam kehidupan dunia, maka kita pun akan kembali dalam keadaan hina di akhirat. Yang tergantung. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Unduru madza fis samawati wal ard. Pandang olehmu apa saja yang ada di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Surat Yunus ayat 101. Guyukalan bagdanya. Putujuan guyukalan. Wate katakanlah langit yang begitu manyang. Han mungkin zat yang biasa-biasa saja mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Maka diguyukalan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada langit, pada bumi itu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah lil muqinin. Hanya bagi orang-orang muqinin yang yakin ya. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian itu tidak melihat? Ya, ini kan. Artinya genek bithe bagi tanya oleh Allah Ta'ala, menyebit-bit gatana akai, cita kalian bak diri gata. Cita kalian bak bumau, pakiban terjadi berbagai macam keajaiban. Pukul hana kajingu yang kalian dipegat oleh Allah. Hanaka perhatikan. Kemudian ia tawalladu minha, artinya yanshi'u min hadhil fikrati at-tauhidu wal yaqinu. Ya. Putra hikmah di balik tafakur terhadap kekuasaan Allah. Hikmah di balik daripada berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah akan melahirkan yanshi'u min hadhil fikrah, akan lahir daripada ini tafakur tauhid wal yaqina, yaitu tauhid mengesahkan Allah, wal yaqina, dan yakin kita kepada Allah. Menyahantar tim semiki terhadap bukti-bukti kebesaran Allah, nyo pasti akan timbul, timbul alam je kedrawai. Kebukti je kedrawai dah. Selama long lahir kena dunia, alamnya kana. Di mana pegah alamnya orang. Pemikiran ateis tidak butuh kepada Tuhan. Karena hantar tim pakai pikiran. Sebab yang lahir-lahir. Ketika nak urung pegahnya alamnya berawal daripada hana. Nata kalau le kata hana. Ketika lahir kata nyo bumonyo kana pegolop. Oh kana. Panjang kita pegah hana. Kata tanya pengutlon dia. Hanya alamnya awai hana. Apa buktinya? Kamu manglam. Maka bukti alam ini diawali oleh tiada. Karena alam ini berubah-ubah. Urau, malam, untuk kali lebih, untuk kali seuam. Maka sesuatu yang berubah-ubah pasti diawali oleh tiada. Maka nampak alam itu berubah-ubah. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Maka menunjuki kesimpulan, alam ini pun berawal dengan tiada. Sesuatu yang pula dengan tiada. Nah bukti, nah tanya.
Tanya mu ubah-ubah tu. Dah kebukti pun ubud. Aryan karaya, wate karaya katuha. Wate katuha kamati. Berarti karena kita wujud perubahan. Kecil, besar, tua, kemudian kuat, lemah. Wujud perubahan. Maka sesuatu yang wujud perubahan pasti berawal dengan tiada. Keadaan getanyo yang berubah-ubahnya berarti diawali oleh tiada. Pun hana tu raja. Kedudukan baruna. Makanya keadaan getanyo berubah-ubah. Sesuatu yang berawal dengan tiada pasti kita akan kembali kepada tiada. Sebagaimana keadaan kita demikian, perubahan keadaan kita menunjuki bahwa kita ini berawal dengan tiada, begitu pula dunia dan seluruh alam. Karena wujud perubahan, maka melahirlah kesimpulan. Alam ini karena wujud perubahannya, berarti berawal pula dengan tiada. Yang kena adalah sana. Tak sikatan tak rekaman sikat puntan. Maka dari perubahan-perubahan. Kemudian kuru yazidu fi ma'rifatika bidatillah. Dan bermula ini tafakur, itu menambah ia pada mengenal engkau dengan zat Allah dan dengan sifatnya Allah dan dengan namanya Allah. Jadi dengan tatim tafakur, bukti-bukti kekuasaannya Allah, maka mutamah taturi sawa Allah yang sebenarnya. Berarti Allah zatnya berbeda daripada segala zat yang lain. Kenapa berbeda? Karena semua zat yang lain ada tergolong kepada yang namanya benda. Setiap yang namanya benda pasti makhluk. Allah bukan zat yang tergolong dalam kelompok benda, makanya Allah bukan makhluk. Begitu pula sifat. Sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Karena sifat Allah itu qidam dan baqa. Sebagaimana zatnya itu qidam dan baqa. Dan sifat Allah mencakup. Sedangkan sifat makhluk itu memiliki keterbatasan. Begitu pula asma'nya Allah. Namanya Allah tidak terbatas. Sebagaimana zat dan sifatnya tidak terbatas. Namanya Allah pun tidak terbatas. Cuma Allah batasi kepada kita. Nebatasi nan Allah bak getanyo. Saya kurang peluk, saya kurang bau. Yang Allah batasi kepada kita. Bahkan Allah batasi. Karena kita oleh Allah. Mudum yang terbatas. Kalau mabek ya pai. Menyahana terbatas. Lebih renang ilam. Kita oleh Allah Ta'ala. Karena kita makhluk terbatas. Maka segala apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah. Semuanya terbatas. Sehat terbatas. Sakit terbatas. Senang terbatas. Susah terbatas. Semua yang diberikan kepada kita terbatas. Ada batasannya. Kenapa demikian? Karena kita adalah makhluk yang terbatas. Allah Maha yang tidak pernah ada batasan. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami nampakkan bukti-bukti kebesaran kami fil afaqi, pada penjuru dunia, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana, akan bahwa sungguhnya itu benar. Jadi Allah kagak nampakkan bukti-bukti kebesarannya, maka benarlah Tuhan yang benar itu cuma Allah. Maka orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada, itu orang bodoh. Termasuk orang yang menganggap agama itu penghambat kemajuan. Berarti mereka tidak mengetahui hakikat daripada kemajuan. Putra kemajuan. Makanya ipagati agamanya penghambat. Padahal yang dimaksud dengan kemajuan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Yang kemajuan. Maka kemajuan yang hakiki adalah terbentuknya manusia dengan akhlak-akhlak mulia. Yang kemajuan hakiki. Kepetenang rawa kaya tapi akhlak ancur. Daerah cukup kaya, harta berlimpah, akhlak orang cukup rela. Ini dah nak berhasil tu. Maka
kawasan yang berhasil, kawasan yang memiliki masyarakat akhlak mulia. Keluarga yang berhasil adalah keluarga yang memiliki akhlak mulia. Kan keluarga berhasil karena tinggi pendidikan. Kan. Jaikulah doktor mendung. Mak karena berhasil. Maka keluarga yang berhasil itulah anak, istri, suami yang memiliki akhlakul karimah. Nyo yang keluarga berhasil. And idinge adzan alhamdulillah. Enggak berhasil. Maka berdega-dega. Orang yang menganggap berhasil karena anak telah mendapat kerja, karena anak sudah memiliki usaha sendiri, itu keberhasilan orang bodoh. Karena keberhasilan yang sesungguhnya mampu kita mengumpulkan sanak keluarga. Sebagaimana di dunia kita bahagia bersama dalam rumah tangga, di akhirat juga demikian dalam surga. Nyo baru berhasil yang sesungguhnya. Menyelam surga sidra wasagai tamong dalam surga. Menyekan yahmak, menyekan mak anak gagal. Gagal. Kemudian wa min thamaratil yaqini, dan sebahagian daripada kehasilan dengan penyebab yakin. Yakin kita kepada Allah. Lahir keyakinan dengan sebab tafakur. Jadi tafakur merupakan gerbang menuju lahirnya keyakinan di dalam hati. Dengan hadirnya keyakinan di dalam hati, lahirlah satu kehasilan. Apa hasilnya? Sukunu ila wa'adillah. Tentram jiwa kita kepada setiap janji-janji Allah. Yakin katanya kepada janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar daripada setiap masalah. Allah pula akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tiada dia sangka-sangka. Yakin. Siapa yang menjanjikan yang demikian? Allah. Allah yang pegang perjanjian kepada kitanya. Sudahkah kita yakin kepada Allah? Yakin. Karena kita sudah yakin kepada Allah, yakin pula kita terhadap semua janji Allah. Handali gundah. Tentram mudah budanya mana? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ilangin ide Allah kalian ditetapkan hak rezeki. Handali itu tak ada. Asainaha udib naha rezeki kami. Wa ma tu'adun, mandum kalian ditetapkan oleh Allah langkah rezeki pertemuan maut. Kasih tahu. Yang susah pun dah. Makanya sampai ulang-ulang orang yang susah terhadap masa depan. Orang bodoh karena masa depan itu tak ubahnya seperti masa belakang. Kalian dah pegang. Karena masa depan yang sesungguhnya akhirat tunggu. Nyo yang perlu kita khawatirkan. Masa depan kehidupan di dunia padup jium sagai dibanding dengan kehidupan akhirat. Terituton padup jium sagai dibanding dengan akhirat. Karena si uro di akhirat seribeto dunia. Naudep di serito dunia kan padup jium sagai di akhirat ada seberapa. Oleh karenanya memanjakan anak haram hukumnya dulu. Menyayangi anaknya yang di dalam agama. Bagaimana yang dimaksud menyayangi? Tidak membiarkan anak itu terjerumus menjadi ahli neraka. Yang baru hukum menyayangi. Hanai semayang, tak tegur. Hai pate, tak dut. Hai dingo, tapo. Yang baru hukum sayang. Pemanjaan kan. Adi wate. Tayo sembayang ikli, wate ikli kata kusu, hana buah, hana oronyo, hana mentalah. Yang penting singo habis dalam. Yang singo merengek dalam, ayah tabu-tabu ayahnya, hana li kareneng, kabere. Karena ya. Makanya memanjakan anak haram hukumnya. Bahaya tu. Karena efek daripada memanjakan anak akan melahirkan akhlak yang buruk. Nyo jinot, nyo kenyo yang tengah terjadi itu. Karena orang tua sekarang memanjakan anak. Bukan menyayangi anak.
Orang tua dulu menyayangi anak, bukan memanjakan anak. Makanya gekun mbak urang. Karena drog sibuk. Menyekakalan senyak long salah ketepuk ada juga. Jadi, menyeduk bak kedai kopi ke tempat. Karena sayang kepada anaknya. Urangnya cicutian. Ru'yah gitu tembuk dah. Karena memanjakannya keakibat urangnya nunggu. Bacut gecot tindakan le guru. Kasalah guru. Makanya hana berhasil. Pendidikan hancur. Hana berhasil. Menyaja pun gesepot le guru bacut salah. Tahu rumah tak pegah gesepot tu kata. Jino bacut gecotik le guru. Uang rumah truk ayah. Kacok guru pertama dalam penjara. Tidak berhasil pendidikan. Pendidikan di sekolah demikian. Pendidikan di balai pengajian juga sama. Han berhasil tunggu. Han berhasilnya. Anda perlu tapu manja. Tapi menyayangi. Nyoyang iu. Arti menyayangi tidak membiarkan anak itu menjadi ahli neraka. Apabila si anak salah, semua orang yang mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan anak, kita berusaha syukur kepadanya. Terima kasih. Untung nadrawan. Kan tancok tindakan iu drop. Maka hana berhasil. Apalagi orangnya BBO, anak mir, BB cara minat. Kaya kawin lu. Makanya hana siap. Darah baru hana mupom putra. Kewajiban dalam rumah tangga. Linto baru pi hana dipom mudrawai pi. Darah baru tan beut. Linto baru tan beut. Matuan tan beut. Ya tuan tan beut. Cukup pah. Cukup pah orangnya dulu. Nah pembinaan yang kebacut lah. Awatan yang menikah. Leuh mengkawin mesti pun roy dan. Akibat kehancuran. Maka hari ini apa yang terjadi? Perselingkuhan seolah-olah hal biasa. Purumo berselingkuh dengan agam lain. Agam lain berselingkuh dengan indang lain. Seolah-olah itu hal yang wajar sekarang. Ya kan? Kenapa kan? Hana kita pun. Putra kagak berlaku hana kita pun. Gak pakai ganya rumah tangganya lagi emang kuon gak pakai. Ini bahaya saat itu. Sehingga tidak berhasil. Wamin samaratil yaqini wa iqbalu bikunnihil himmati 'ala Allah. Sebahagian daripada kehasilan yakin kepada Allah, iqbalu akan menghadapkan bikunnihil himmati seluruh minatnya, seluruh keinginannya, seluruh cita-citanya 'ala Allah, kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun yang dia lakukan itu bertujuan semata-mata mendapatkan imbalan daripada Allah. Biwajhillah. Calek karena Allah. Ya, negara. Bumenan. Maka apapun reaksinya dalam kehidupan bertujuan semata-mata karena Allah. Kan karena kemuliaan, kan karena pujian, kan karena sanjungan. Karena kenapa? Yakin kepada Allah. Menyelempu buat laganya, Allah akan gebi laganya. Menyelempu buat mono, Allah akan gebi laganya. Karena yakin kepada Allah. Maka semua minatnya, semua cita-citanya, segalanya dihadapkan kepada Allah. Dia orang kaya yakin kepada Allah. Ditanya kurang yakin orangnya nunggu. Mbak babah tak yakin mbak hati kalau terus. Sehingga naik tibet bahasa bukannya berhasil teman. Cibu aku ya. Citubah aku ya. Gak ada yakin ke Allah Ta'ala. Padahal program katanya. Hayo tatat program apabila bertentangan dengan program Allah, program kita tidak berlaku. Maka berhasil kita menuju pada satu tujuan. Bukan karena ahlinya kita dalam menyusun program. Bukan. Ketika kita tidak berhasil kepada satu tujuan. Itu bukan pula. Karena program kita tidak bagus. Bukan. Melainkan program kita ini bertentangan dengan program Allah. Yang berlaku di lapangan program Allah. Nunggu. Kita nyojit program lajuhan berlaku. Nunggu menyemupa. Kemudian. Dengan sebab yakin kepada Allah. Watarku ma yashghilu anillah.
dia pula akan meninggalkan sesuatu yang membuat dia sibuk sehingga dia jauh dengan Allah. Karena yakin datang kepada Allah. Sehingga apapun yang tidak ada manfaat yang menjauhkan dirinya dengan Allah, dia tinggalkan. Hanali pegah bro putuh boya dermu. Hanali pesalah go. Ya, negala. Yang berdegar-degar. Warruju'u fi kulli halin ilallah. Dan hasil selanjutnya dengan sebab yakin kepada Allah, rujuk ia, kembali ia dalam setiap keadaan kepada Allah. Kesenangan dari Allah, susah dari Allah. Mungkin senang ini ujian, mungkin susah ini adalah rahmat. Nah, hana berudan kepada Allah. Gebi nikmat, gebi pangkat, gebi harta, mungkin ujian. Yang hanya putar-putar yang dengan pangkatnya, musibah ada. Yang ujian Allah. Sadar. Ketika Allah berikan musibah, dia pun sadar. Mungkin ini nikmat. Walaupun nampak ini adalah tidak menyenangkan. Tapi ini nikmat. Karena dibalik daripada musibah ini tersimpan balasan yang cukup besar daripada Allah. Sehingga putra terjadi selalu ridha kepada Allah. Ridha. Hantu pernah membangkang. Kemudian wa istifaragu taqati fi ibtigha'i mardatillah. Ya, dengan sebab terlalu yakin kepada Allah sehingga tercurahkan segala kemampuan. Wastighfirahu taqah. Dia senantiasa mencurahkan kemampuannya fi ibtigha'i mardatillah, dalam mencari keridhaan Allah. Nampak tapi tujuannya akhirat. Daripada menampakkan bentuk akhirat, tapi rupanya orientasi tujuannya dunia. Jadi nyok manduk bardatillah. Takkan lem takai. Gemekat gule lampat hai. Buat dunia. Tapi hakikat lamate karena Allah. Pakan gemekat. Hai karenanya dia keibadat. Yang penting adil. Lun mekatnya untuk bantu orang yang butuh. Menyolong ke rezeki, alhamdulillah, mihana juga hana masalah. Takalan bentuk buat kan jendonya. Geik bupati, hai kondonya aja ke pejabat. Geik wali kota, kondonya aja ke pejabat. Tapi orientasi hati pada pejabat, pakai ke DPR, menyamantang londu sebagai pengusaha, hai lo mantu masyarakat dengan peng pribadi. Lon kenan awate kam berumpuk jabatan, na anggaran lon nuk bantu orang fakir, lon nuk bantu orang miskin. Tak hidonya nunggu. Karena pakon kebanyakan orang tamong kenan orang tiup dunia. Tapi hanya dapat sama mendung nunggu. Ada pula dalam bahagian orang yang tiup dunianya, mungkin orientasinya aki. Tu di mendu maju. Yang kasalah nunggu tata kalau tabah meteran ni dia ukur. Hanya menang. Yang sama lagi, orang syu'udhan kepada caleg yang bi sedekah kan? Yang bi donatur, yang salah ya. Yang kuhai sedekah perle ke suara, ya. Kalau nanti aku, kalau yang tak boleh kitanya, karena berbetulan beliau caleg, seolah-olah awak terkejut sumbangan tersebut tujuan ke menambah suara. Kadang tegaknya kenal sampai syukuran, syahadu. Kadang-kadang hati beliau pakan ke sedekah. Memang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Berbetulan sedekah ganyan berbarengan dengan caleg. Tengah-tengah tak dia. Tapi dia caleg nampu. Padahal ganyan lah mati. Ilong tu dah nak loe caleg yang sedekahnya lenyo. Man berbetulannya tengah loe maka tengah-tengah tak. Tapi dia bebas saya. Kadang hilang marmu-abu. Minta tamahan suara. Kalau nanti ya nunggu kalau. Makanya memang mereka hogop. Kalau nanti. Ka, baca tu. Wa minha fikratun fi ala illah. Yang kedua tafakkur kita pada anugerah Allah. Artinya pada segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat olehmu
kepada anugerah Allah, mudah-mudahan kalian itu beruntung. Wa qala Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung akan nikmat Allah, niscaya tidak dapat dihitung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian bahagian daripada satu nikmat, itu niscaya daripada Allah. Jadi tafakur katanya ada anugerah Allah, ada pemberian Allah. Kita ingat-ingat dulu. Menyerta ibadat katanya, han layak nyodok rayu terasa nikmat. Subuh kadang-kadang jaga tupoh lepan. Tapi kan hana lang ti uro mutun makanan, hana tabe gebi makanan li Allah Ta'ala. Mendeh yang jaga poh lepan yang buca uro poh tepuh nempah. Tapi hana sih kadang. Maka ketika kita melihat anugerah Allah, merenung atas apa yang telah diberikan oleh Allah, malai dengan Allah Ta'ala. Malai ada. Dalam setiap detiknya Allah memberikan anugerah kepada kita. Malaikat senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi kita. Menyerta kedi payah tak payah, hai payah tu. Andai kata malaikat tidak menjaga kita ketika tidur, yang sungguh tak berdah kai pegat dumpung kamu mulai dong tu. Kai pegat dumpung sidam dalam penyung tu. Yang cibaya tian malaikatnya. Kita yang siapa pejabat yang pernah nasat pam sampai paduk sejung bayu. Cibaya tian. Jangan kata, hai dah bayar tu. Maka ketika kita merenungkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka sangat jauh amal ibadah dan kebajikan yang telah kita lakukan kepada Allah. Dia tak ada. Karena seberapa? Iyatawalladu min hadhil fikrati al-mahabbah wa syukur. Dengan sebab kita bertafakur terhadap anugerah Allah, lahirlah daripada tafakur tersebut rasa cinta kita kepada Allah dan rasa syukur kita atas nikmat Allah. Imtila'ul qalbi bihabbi mahabbatillah. Hasil daripada tafakur tersebut timbullah hati dengan mahabbah kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Wa istighalu bisyukrihi batinan wa zahiran. Dan berbimbang kita dengan mensyukuri atas segala yang diberikan oleh Allah, baik secara batin ataupun secara zahir, kama yuhibbuhu wa yardahu, sebagaimana Allah mencintainya dan meridainya. Inilah maksud untuk mendapatkan ridha Allah, dahulukan terlebih dahulu kita ridha atas apa yang diberikan oleh Allah. Menyeperle katanya bergesayang oleh Allah, dahulukan terlebih dahulu kita yang menyayangi Allah. Apabila kita mengharapkan cinta Allah, dahulukan kita terlebih dahulu mencintainya Allah. Karena man radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha atas apa yang dianugerahi oleh Allah kepadanya, Allah akan ridha kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhtu. Siapa saja yang murka, marah atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, Allah pun akan murka kepadanya. Maka sifat yang bengeh kepada Allah, ketika Allah memberikan sesuatu kepadanya tidak sesuai dengan keinginannya, nyawa di antaranya adalah sifat kafir jahiliyah. Maka katanya ambil lagi kafir jahiliyah tu. Ketika Nabi Allah Ta'ala hana sesuai dengan keinginan katanya, bungeh tatat kepada Allah. Tacok sesuatunya nampak tatut watanya tak gila-gila. Yang kafir jahiliyah. Kebukti bahawa Allah gebi ani inang kepada kafir jahiliyah, bungeh kafir jahiliyah. Karena yang diberikan oleh Allah tidak menyenangkan hatinya. Dia berontak. Icok anak darah tersebut itana udip-udip dulu. Yang pemberontakan daripada kafir jahiliyah. Bahkan itana manuk darah udip-udip. Karena menurut mereka dapat anak perempuan itu pembawa sial. Ketika kepelahian inang oleh Allah, bungeh berontak. Icok ni inang itana udip-udip. Maka katanya belakangnya dulu. Ya awak gebi Allah Ta'ala baru tabla Honda. Waga tahu tak ipuh Honda. Robing tin tatut yang sama dengan jahiliyah dulu. Jadi ketika Allah memberikan bahagian nikmat kepada kita, jangan sampai dengan nikmat tersebut kita mendapatkan murka Allah. Na'udzubillah. Enok kemada, mudah-mudahan Sabtu depan kita akan sambung kembali kaitan dengan masalah tafakur tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang.